Baiklah anak-anak, langsung saja pada hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penggunaan sifat-sifat operasi hitung. Kegunaan dari kita mempelajari sifat-sifat operasi hitung ini yaitu agar kalian dapat menghitung baik itu penjumlahan atau perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini ada 3, yaitu yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Kita bahas yang pertama yaitu tentang sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini ada 2 juga, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Rumusnya itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sesuai dengan artinya tadi, yaitu pertukaran. Jadi A-nya tadinya ada di depan, dia menjadi bertukar menjadi ke belakang. Contohnya saja, teman kalian misalnya Ciko dengan Nabil. Ciko tadinya duduk di depan, sedangkan Nabil duduk di belakang. Dengan menggunakan sifat komutatif ini, mereka itu bertukar tempat duduk. Jadi Ciko yang tadinya duduk di depan, jadi duduk di belakang, sedangkan Nabil jadi dari duduk di belakang, jadi dia duduk di depan. Kita langsung ke contoh. 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Jalur kanan itu dengan jalur kiri itu hasilnya harus sama, yaitu misalnya 1 ditambah 2 itu hasilnya 3, dan 2 ditambah 1 juga hasilnya 3. Jadi jalur kiri dan jalur kanan itu harus sama. Kita langsung ke sifat komutatif yang kedua, yaitu sifat komutatif pada perkalian. Dengan rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Masih sama sebenarnya dengan sifat komutatif pada penjumlahan, hanya saja beda pada lambangnya. Tadi penjumlahan, ini berubah menjadi perkalian. Kita langsung ke contoh. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Jalur kanan dan jalur kirinya tadi harus sama ya. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. 3 dikali 4 juga hasilnya 12. Mungkin untuk sifat komutatif yang pertama sudah cukup. Kita lanjut lagi ke sifat operasi hitung yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini pada sifat asosiatif terdapat juga 2, yaitu ada penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahannya rumusnya yaitu A ditambah B dalam kurung ditambah C akan dikelompokkan menjadi A ditambah dalam kurung B ditambah C. Ini untuk asosiatif pada penjumlahan. Kita langsung ke contoh. 18 ditambah 26 dalam kurung ditambah 34 sama dengan 18 ditambah dalam kurung 26 ditambah 36. Di dalam matematika itu kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung. Ini yang dalam kurung 8 ditambah 26 sesuai dengan petunjuknya, yaitu pertambahan, jadi 18 ditambah 26 hasilnya 44. Ini 34 dia langsung turun. 18 ini langsung turun. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 26 ditambah 34 sama dengan 60. Hasil dari jalur kiri dan jalur kanan itu harus sama. 44 ditambah 34 sama dengan 78. Begitu juga dengan sebelahnya. 18 ditambah 60 hasilnya sama 78. Berarti ini benar. Kita ke sifat asosiatif yang kedua, yaitu perkalian. Dengan rumus A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan, kita kelompokkan, A kita keluarkan dari kurungnya, yaitu menjadi A dikali B dikali C dalam kurung. Kita langsung ke contoh. 2 dikali 3 dikali 4. Kita menggunakan sifat asosiatif perkalian, yaitu menjadi 2 kita kelompokkan dikali 3 dikali 4. 2 dikali 3 dikali 4 kalau kita langsung hitung, 2 dikali 3 dikali 4 itu hasilnya 26. Sedangkan 2 ini langsung turun ke bawah, kita menyelesaikan yang di dalam kurung 3 dikali 4, 12. Jadi jalur
kiri dan kanan 24, dan sebelahnya 2 dikali 12, 24. Itu baru sifat yang kedua. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama, untuk perkalian bergabung dengan penjumlahan, itu tandanya penjumlahan dengan rumus A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B dalam kurung, kita keluarkan B ditambah A ditambah C. Jadi maksudnya A kita kalikan ke dalam sini, ke B nya terlebih dahulu seperti ini yang pertama. Yang kedua A dikali dengan C. Jadi hasilnya ke sini. Kita langsung ke contoh. 9 dikali 3 ditambah 2 dalam kurung. Jadi kita keluarkan 9 dikali 3 sini. Terus tandanya tambah 9 dikali 2 ini. 9 dikali dalam kurung 3 tambah 2. Jadi 9, 3 tambah 2, 5. Sebaliknya di sebelahnya 3 dikali 9 dikali 3, 27. Ditambah 9 dikali 2, 18. 9 dikali 5 sama dengan 45. Di sebelahnya 27 ditambah 18 hasilnya 45. Jadi jalur kanan dan jalur kiri itu harus sama. Ini untuk sifat distributif penjumlahannya. Sedangkan untuk pengurangannya, rumusnya A dikali B dikurang C dalam kurung sama dengan A ini dikali B, dia ke sini, tanda ini kurangnya di luar sini. Terus A dia seperti ini, A dikali C seperti ini. Untuk contohnya sama seperti ini, kita hanya merubah pada tanda bilangan ini saja. Ini tadi tambah, dia berubah jadi kurang. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kirim di WA masing-masing. Terima kasih.